Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Jum'ah yang sedang kita lakukan menjadi kifarat penembus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan al-jumu'atu ila jum'ah mukaffaratun lima bainahuma idza sanabatil kabair. Jum'ah ke Jum'ah, maka Jum'ah itu menjadi kifarat penebus dosa, penghapus dosa apabila kita semua meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya penghapus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Saya selaku khatib tidak bosan-bosan mengajak kepada semuanya, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Karena ketika khatib sedang berkhutbah kemudian tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan, maka akan termasuk Jumatan yang lagho, Jumatan yang sia-sia. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yahtub faqad laghauta. Apabila kau mengatakan kepada orang yang di sampingmu, ansit, diamlah, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, sia-sia Jumatannya. Ini semua tidak diharapkan oleh kita. Kita mengharapkan Jumatan yang sedang kita lakukan betul-betul mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi kifarat dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam iftitah khatib membacakan satu ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 133 134. Yang artinya, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan id hadara Ya'qubal maut, nalika ciri-ciri kematian datang kepada Ya'qub. Id qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalian akan beribadah kepada siapa setelah bapak nanti meninggal. Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami semua akan beribadah kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapa-bapakmu, Ibrahim, yaitu Tuhan Ibrahim, wa Ismaila wa Ishaqa, yaitu Tuhan Ismail dan Ishak, ilaha wahida, Tuhan yang tunggal, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya menyerahkan diri. Tilka ummatun, itu adalah umat qad khalat, yang telah lalu, laha ma kasabat, baginya apa yang telah ia usahakan, walakum ma kasabtun, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan, wala tus'aluna, dan kalian tidak akan dipertanggungjawabkan amma kanu ya'malun, apa yang telah mereka lakukan.
Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menarik, bahkan bisa jadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita semua akan mengalami kematian. Dulu ada seorang nabi, namanya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Berarti Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Dia mempunyai anak 12. Nabi Yakub itu mempunyai anak 12 dari istri 4. Yang 12 itu disebut Bani Israel. 12 itu disebut Bani Israel. Maka ayat tadi am kuntum syuhada'a, apakah kalian menyaksikan? Kalian di sini adalah khitabnya kepada Bani Israel, kepada anak-anaknya Nabi Yakub. Idh hadara Yaqubal maut, nalika datang kepada Yakub ciri-ciri kematian. Ciri-ciri kematian sudah mendekati dirinya. Ciri-ciri kematian sudah datang kepada dirinya. Kemudian Nabi Yakub mengumpulkan putra-putranya untuk meyakini apa yang akan disembah oleh mereka setelah Nabi Yakub meninggal dunia. Ini merupakan sebuah kekhawatiran para nabi. Memang para nabi itu merasa khawatir kalau dia itu akan meninggal belum ada yang meneruskan perjuangannya. Seperti Nabi Zakaria dalam surat Maryam dikatakan wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqir. Pahabli min ladunka waliya wala nasira. Pahabli min ladunka waliyan. Wa inni khiftul mawali, aku merasa khawatir akan mawali, pewaris-pewarisku, min warai, setelah peninggalanku. Wa kanat imraati akhir, sedangkan istriku mandul. Pahabli min ladunka waliya, semoga engkau ya Allah bisa memberikan turunan bagiku. Ini adalah merupakan satu kekhawatiran para nabi apabila mereka itu belum ada yang meneruskan perjuangannya. Karena bagaimanapun para nabi itu semuanya membawa syariat yang sama. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini adalah Nabi Yakub, yang mana turunan Nabi Yakub itu sampai sekarang itu yang sangat santer. Sampai sekarang itu mereka adalah orang-orang yang sangat menguasai dunia. Bagaimana hebatnya Israel menggempur Palestina, ya. Bahkan negara-negara Arab kebanyakan mereka adalah diam, tidak membantu Palestina, karena mereka beranggapan bahwa dirinya adalah orang-orang yang paling mulia. Karena Israel itu adalah gelar bagi Nabi Yakub yang artinya orang yang sangat disayangi oleh Allah. Sehingga mereka boga anggapan umat-umat yang lain termasuk umat Nabi Muhammad adalah umat yang hina, bahwa dirinya lah yang paling mulia. Ya, mereka seleluasanya membandai menggempur orang-orang Islam. Apalagi kalau dilihat dari sejarah antara Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad atau dengan Muhammad itu sangat berbeda sekali. Berbedanya adalah dari segi keturunan, bahwa Bani Israel adalah dari turunan Siti Sarah, sementara Nabi Muhammad adalah dari Siti Hajar. Sudah berbeda, padahal dari dasarnya sama-sama dari Nabi Ibrahim. Sehingga timbul kebencian, bukan saja kepada orang lain, bahkan ke saudaranya sendiri. Kita mengenal Nabi Yusuf, bagaimana sejarah Nabi Yusuf, sehingga dia sampai dijual ke salah seorang raja, bahkan sampai dijebloskan ke penjara itu karena hasil atau tipu daya dari saudara-saudaranya. Maka ayat tadi untuk meyakini kepada anak-anaknya Nabi Yakub, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut, apakah kalian menyaksikan ketika ciri-ciri kematian datang kepada Nabi Yakub, id qala li banihi, apa yang dikatakan kepada anak-anaknya. Nabi Yakub mengatakan ma ta'buduna min ba'di, kalian akan beribadah kepada siapa setelah bapak nanti
meninggal. Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka, kami semua akan beribadah kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan bapakmu, Ibrahim yaitu Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq dan Ishak, ilaha wahidah, Tuhan yang tunggal. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Nah, inilah janji Bani Israil. Tapi kenyataannya mereka tidak demikian. Sehingga dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang Allah memanggil secara langsung dengan kalimat Bani Israil, karena mereka adalah orang kelompok yang sering doyan, senang melanggar perjanjian. Terutama berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai suatu waktu Allah mengangkat gunung Turisin akan ditimbankan kepada mereka karena mereka melanggar perjanjian tersebut. Ya Bani Israil adkuru, kalimatnya begitu. Wahai Bani Israil, adkuru nikmati allati, ingatlah kalian akan nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang aku telah berikan kepada kalian. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah pada waktu itu yang diberikan kepada mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantaslah kalau mereka itu diibaratkan oleh Allah seperti anjing, diibaratkan oleh Allah seperti monyet, bahkan diibaratkan oleh Allah seperti babi. Karena memang sifat-sifat hewan tersebut adalah begitu, tidak mau berterima kasih kepada Tuhannya. Bagi kita pun sama, kita pun akan mengalami kematian, akan merasakan kematian. Kita harus mempersiapkan generasi yang akan meneruskan perjuangan kita. Kita harus khawatir, takut-takut umpamanya nanti masjid ini tidak ada yang melanjutkan, sementara muwakif telah mengeluar hartanya yang demikian banyak supaya bisa maju Islam itu, supaya bisa terus-menerus tidak padam. Maka hal ini pelajaran bagi kita, bahwa kita pun harus mempersiapkan generasi-generasi di mana generasi tersebut adalah peduli kepada Islam. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat, itu Nabi Yakub dan anak-anaknya yang 12 itu ummatun qad khalat, umat yang telah lalu. Masanya sangat jauh dengan kita. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah ia usahakan bagi kalian dan apa yang telah kalian usahakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dipertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Artinya ketika seseorang telah menanyakan kepada anaknya dengan yakin bahwa mereka itu akan beribadah kepada Allah, maka artinya bahwa mereka nanti di hadapan Allah akan melepas tanggung jawab, karena mereka atau bapak-bapaknya telah meyakini, menanyakan kepada anak-anaknya bahwa anak-anaknya itu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umpamanya bapaknya sudah meninggal, kemudian mereka itu melanggar dari perkataannya itu, maka baginya adalah dosa. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, inilah peringatan dari Allah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita semua harus bisa mempersiapkan generasi-generasi yang bisa meneruskan perjuangan Islam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini juga termasuk sebuah wasiat bagi orang yang sudah kedatangan ciri-ciri kematian. Bahkan ada juga ahli tafsir yang mengatakan wajibnya memberikan wasiat kepada mereka apabila ciri-ciri kematian sudah datang pada dirinya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 180, 181, 182, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairnal wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin
Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un alim. Faman khafa min musim janafan aw isban fa aslaha bainahum fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Kutiba alaikum, telah dicatat bagi kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila ciri-ciri kematian telah datang kepada kalian, intaraka khairan, apabila itu meninggalkan harta yang banyak, al wasiyah, wasiat. Diwajibkan wasiat bagi orang-orang yang apabila sudah datang ciri-ciri kematian dan dia mempunyai harta yang banyak, diwajibkan untuk memberikan wasiat. Lil walidaini wal aqrabin, bagi ibu bapa dan kerabat dekat, bil ma'ruf, dengan cara baik. Haqqan alal muttaqin, itu adalah merupakan hak bagi orang-orang yang takwa. Paman badalahu, siapa orang yang menggantinya wasiat itu, ba'da ma sami'ahu, setelah ia mendengarnya, fa innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya adalah bagi orang-orang yang menggantinya. Artinya ketika wasiat itu tidak dilaksanakan kemudian diganti dengan yang lain, maka dosanya adalah bagi orang yang menggantinya, apabila wasiat tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah, tidak bertentangan dengan syariat. Innallaha sami'un alim. Paman khafa, siapa orang yang merasa khawatir, min musim, bagi yang memberikan wasiat itu, janapan au isban, takut dosa, fa aslaha bainahum, kemudian dibereskan di antara mereka, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin sidang Jumat dan Allah SWT, memang kadang-kadang dalam diri kita ciri-ciri kematian itu sudah ada. Kadang-kadang kita suatu waktu sulit untuk berjalan, kadang-kadang rambut yang kita miliki sudah beruban, kadang-kadang sering datangnya penyakit, maka itulah diantaranya ciri-ciri datangnya kematian. Maka kita harus mempersiapkan diri memberikan wasiat. Apalagi umpamanya kita itu mempunyai harta yang banyak, dan wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Dan wasiat pula tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Artinya harus diberikan kepada orang lain. Bil ma'ruf, itu dengan cara yang baik. Haqqan alal muttaqin, itu adalah hak bagi orang-orang muttaqin. Barang siapa yang mengganti dari wasiat itu kemudian diganti oleh ahli warisnya, umpamanya seorang yang meninggal, dia mewasiatkan harus mewakafkan tanahnya, diwakafkan umpamanya ke masjid atau ke madrasah atau ke lembaga-lembaga yang lain, kemudian diganti, maka dosanya adalah bagi yang menggantinya. Adapun yang memberikan wasiatnya tidak berdosa. Oleh karena itu, bagi kita apabila ada kerabat kita yang meninggal, maka perhatikan wasiat itu. Dalam ilmu waris, mimba diwasiyatin audain, yang harus kita perhatikan adalah wasiat dan utang. Dua perkara sebelum membagikan warisan-warisan kepada yang ahlinya, maka yang harus diperhatikan oleh ahli waris adalah wasiat dan hutang. Itu hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari pribadi saya sendiri. Hidup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.